Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya, kita membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, ini masih dalam satu subbab kaidah pencacahan itu ya, yaitu materi permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita bahas dulu nih tentang permutasi, karena di bagian permutasi ini lumayan banyak jenis-jenisnya. Nah, permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Nah, banyak permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan, nah ini rumusnya, ada N PR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Di rumus tadi itu ada tanda seru kayak gini, tadi disebutnya sebagai faktorial. Nah, ini notasi dari faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah penulisan singkat dari perkalian sederetan bilangan bulat positif terurut hingga 1. Contohnya nih, misalnya kita punya 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau misalnya 0 faktorial berarti 1 ya. Terus kalau misalnya kita punya 7 faktorial, ya berarti 7 dikali terus sampai ke 1. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu ya. Jadi nanti di video ini akan banyak tentang faktorial. Cara perhitungannya kayak gitu aja maksudnya ya. Yuk kita lanjut. Nah, ciri-ciri dari permutasi. Ciri-cirinya adalah memperhatikan urutan. Jadi antara AB sama BA itu beda ya. Kan kalau AB, A dulu baru B. Sedangkan kalau BA berarti B dulu baru A. Nah, ini kalau di permutasi dianggap berbeda. Nah, biasanya berhubungan dengan jabatan atau posisi. Nah, posisi ini misalnya kayak kedatangan, juara 1, juara 2, juara 3, atau struktur organisasi kayak ketua, sekretaris, bendahara, atau misalnya tempat duduk yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya, banyak susunan dua huruf berbeda dari huruf A, B, dan C. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan permutasi ya. Jadi kita punya beberapa pilihan, dan yang diambil itu cuma beberapanya aja. Misalnya kayak gini, kita punya hurufnya ada berapa nih? Ada 3 ya. Kita punya hurufnya 3, diambilnya 2. Terus ini ada tulisan susunan yang berbeda. Berarti dia memperhatikan urutan. Jadi pakainya permutasi. Yang diambil itu berarti si ini ya, huruf yang mau kita susun nih, si R sama dengan 2. Terus kalau misalnya huruf yang tersedia tadi ada 3, ada si A, si B, dan C. Jadi jumlah total dari objek yang tersedia atau unsur yang tersedia itu si N ya. Sedangkan yang mau kita ambil atau yang mau kita susun itu sebagai si R. Nah, kita masukin deh ke rumus yang tadi udah kita tulis di depan. Nah, berarti gini jadinya ya. 3P2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. Berarti kalau 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kurang 2 ini jadi 1. Berarti 1 faktorial 1. Berarti 3 kali 2 kali 1, 6. 6 per 1 sama dengan 6. Nah, berarti katanya banyak susunan yang berbeda itu ada 6. Nah, kira-kira kalau misalnya kita list atau misalnya kita daftar, kayak apa bentuknya? Beneran 6 apa enggak? Nah, susunan yang mungkinnya kayak gini. Ada AB atau kebalikannya BA, ada AC atau kebalikannya CA, ada BC dan juga kebalikannya CB. Jadi bener ya, ada 6. Nah, jadi kalau misalnya masih sedikit nih, masih sederhana kayak gini, bisa kita pakai cara mendaftar kayak gini nih, yang kemarin dijelasin di video sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya nanti perhitungannya sudah mulai banyak nih, angkanya banyak, nah kita boleh langsung aja pakai rumus permutasi, tanpa harus bikin listnya dulu atau daftarnya dulu. Itu maksudnya ya. Ya kita lanjut lagi. Nah, ini contoh lainnya. Penyusunan berbeda dari huruf A, B, C, dan D adalah, nah ini kan nggak dibilang nih, maunya disusunnya berapa. Tapi kan ini jelas, katanya hurufnya ada A, B, C, D. Terus mereka juga yang disusun, berarti 4, P, 4. Jadi total ada 4, yang mau disusun juga ada 4. Berarti perhitungannya jadi kayak gini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Berarti totalnya ada 24. Nah, kalau di list bentuknya kayak yang di bawah nih. Nah, ini semuanya berbeda nih bentuknya.
Totalnya ada 24, karena ini kan 1, 2, 3, 4 dikali sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 kali 6 kan 24 ya. Nah, ini kayak gini nih. Tapi, kalau misalnya kita masukin mereka yang tadi tuh, si 24, ke dalam bentuk lingkaran. Nih, kayak donat ya, bentuk-bentuk lingkaran ini. Ternyata, katanya urutannya jadi ada yang sama. Apa sih maksudnya yang sama? Nih, kalau misalnya kita lihat yang ini nih, yang pertama di sini, ini kan ada A, B, C, D. Ternyata sama dengan urutan yang di bawah. Nih, walaupun letaknya berbeda, tapi urutannya juga tetap sama. A, B, C, D. Gitu ya. Ini juga sama A, B, C, D. A, B, C, D. Atau kalau misalnya kita lihat si A nih, seberangnya kan si C, samping kiri kanannya atau atas bawahnya tuh si D dan B. Nah, ini juga sama kan, depannya si C, kirinya D, kanannya B, gitu kan. Ini sama juga. Berarti, untuk yang bawah-bawah ini semuanya nih, yang bawah ini semuanya, kalau dimasukkan ke dalam bentuk lingkaran, mereka dianggap sama, karena urutannya urutannya sama, letak kiri kanannya juga sama. Berarti ini ada aturan lain. Nih, dianggap sama tadi ya. Aturan lainnya apa namanya? Ini namanya. Nah, namanya adalah permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah penyusunan unsur atau objek dalam bentuk lingkaran atau melingkar. Jadi contohnya persis kayak yang tadi ya. Dari 24 yang tadi, ternyata kita dapetinnya hanya 6 yang berbeda. Depan, samping, kiri, dan samping kanan. Ini pasti berbeda nih, mereka berenam. Nah, ini ada contohnya ya. Ini jadi contohnya yang tadi nih, tapi soalnya kita rubah menjadi ada keterangan ini ya, jika disusun melingkar. Jadi berapa banyak susunan berbeda dari huruf A, B, C, dan D jika disusun melingkar. Ternyata ini kan sama ya, A, B, C, D-nya sama kayak soal yang sebelumnya tuh, yang nggak ada di lingkaran. Kalau soal yang sebelumnya katanya ada 24. Nah, kalau misalnya disusun melingkar, ternyata kita cuma dapat 6. Nah, berarti ada perhitungan yang berbeda, ada rumus yang berbeda. Apa itu? Nah, ini rumusnya. N-1 faktorial. Jadi totalnya ada 4. Berarti 4 dikurang 1, 3. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ini ya, cara untuk mengerjakan permutasi siklis atau permutasi melingkar. Nah, itu rumusnya udah diwarnain warna kuning biar kelihatan. Kalau misalnya mau dicatat di catatan, silakan dicatat aja. Kita lanjut ke contohnya yang lain. Misal, 5 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Dibayangin ya, ada 5 orang mau duduk di sekeliling meja bentuknya bundar. Jika ada 2 orang tertentu yang harus duduk sebelah menyebelah, maka berapa banyak susunan berbeda yang mungkin terjadi. Jadi dari 5 orang itu ada 2 orang yang selalu dempet-dempetan. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Nah, misalnya si orang ini anggap aja ada A, B, C, D, dan E gitu ya. Terus ada 2 orang katanya yang harus duduk sebelah menyebelah atau dempetan lah gitu ya. Nah, mereka jadinya kita gabung, kita anggaplah sebagai suatu objek yang baru, anggaplah bintang gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini mereka berdua kita anggap sepaket, kita anggap dia sebagai bintang, kita sekarang jadi punya objeknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena dia bilangnya mengelilingi sebuah meja bundar, berarti kita pakainya permutasi siklis. Masih ingat kalau misalnya ada 4 objek, berarti permutasi siklisnya gimana? Nah, berarti jadi tinggal 4 kurang 1 faktorial atau 3 faktorial, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah si bintang ini bisa aja letaknya tuh kalau nggak A duluan baru B, atau B duluan baru A. Karena ada 2 kemungkinan ini, makanya kita pakainya ini, 2 faktorial, ya gitu. Karena ada 2 objek, berarti dia ada 2 kemungkinan, jadi 2 faktorial. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti perhitungannya jadi gini nih. Jadi kita kali perhitungan kita yang tadi kita dapetin, dari yang pertama yang ini, sama dari yang di sini ya. Jadi 4 kurang 1 faktorial dikali sama 2 faktorial. Berarti 3 faktorial kali 2 faktorial. Artinya 3 kali 2 kali 1 kali 2 lagi kali 1 lagi. Hasilnya jadi 12. Nah, kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, memang lebih gampang untuk kalian ilustrasikan dan kalian bayangkan. Sekarang kalau misalnya gak mau pakai ilmu bayang-bayang atau kita
maunya cepet nih, mau ngitungnya cepet, nggak perlu pakai ditulis-tulis kayak gini. Nah, ternyata ini ada rumusnya, walaupun rumusnya hanya bergunanya untuk kondisi tertentu ya. Kita coba lihat. Soalnya masih sama. Nah, masih ada si A, B, C, D, E. Ini juga masih ada si 2 orang yang harus duduk sebelah menyebelah. Nah, ini ada rumusnya nih. Rumus permutasi siklis jika ada satu kelompok yang berdempetan. Maksudnya satu kelompok tuh si A dan B ya. Mereka kan satu kelompok nih. Kalau misalnya nanti AB berkelompok, terus misalnya DE juga berkelompok nih, dempetan juga, nggak bisa pakai rumus ini ya. Jadi khusus untuk yang kelompoknya tuh cuma satu aja. Nah, ini rumusnya jadinya. N min A faktorial dikali sama A faktorial. Dengan N itu adalah jumlah objeknya. Si A-nya adalah jumlah objek yang berdempetan. Berarti N-nya kalau di soal kita, N-nya ada berapa? Ada 5 ya. Total ada 5. Terus jumlah objek yang berdempetannya ada 2. Berarti jadinya kayak gini. N-nya 5, A-nya 2, berarti masukin ke rumus. Jadi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Artinya 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti hasilnya juga sama seperti yang tadi, 12. Kalau misalnya memang nanti ada soal yang bentuknya lain, yang kayak tadi tuh, yang berkelompoknya mungkin beda, nggak bisa pakai rumus yang kayak gini ya. Jadi ini khusus kalau ada satu kelompok aja yang berdempetan. Tapi misalnya satu kelompoknya terdirinya dari 4 orang misalnya, ya boleh aja, nggak masalah. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas lagi ke permutasi yang lainnya, yaitu adalah permutasi unsur sejenis. Banyak penyusunan berbeda dari huruf A, B, dan B. Nah, ini karena ada tulisan unsur sejenis, berarti ini Ibu contohin pakai si B. Si B ini kan sejenis ya, sama-sama huruf B gitu maksudnya. Kita coba dulu perhitungannya kayak biasa. Anggaplah kita belum belajar tentang unsur sejenis. Nah, berarti 3P3 ya. Terus hasilnya 6. Kalau misalnya hasilnya 6, coba deh kita daftar. Dari hasil-hasilnya kan masih sedikit nih, masih bisa kita daftar ya, kayak tadi yang pertama. Nah, berarti ada ABB, ada ABB juga, ada BAA, ada BAA juga, ada BAB, ada BAB juga. Nah, tapi ini dibedain warna ya, antara si B yang satu dengan B yang kedua, maksudnya biar nandain kalau sebenarnya mereka letaknya beda loh. Nih si ABB sama si ABB yang ini letaknya beda kan? Kalau yang ini merahnya di paling kanan, kalau misalnya yang ini merahnya di tengah. Ya kan? Beda nih, sebenarnya urutannya mereka beda, tapi karena mereka sejenis, jadi mereka dianggap sama, ya sama aja lah. ABB juga, ABB juga, BAA juga, BAA juga, BAB juga, BAB juga gitu kan? Karena ini sama, berarti cuma ada 3 jenis aja kan? Nah, jadi karena ini 3, yang ini 3, yang ini 6, berarti ini jawabannya salah. Apa yang membuat salah? Yang membuat salah adalah rumus ini tidak bisa digunakan untuk soal yang seperti ini. Karena soal yang seperti ini ada yang namanya unsur sejenis. Jadi kalau misalnya ada unsur sejenis, kita pakai lagi rumus yang lainnya. Seperti apa? Ya kita lanjutin dulu. Nah, banyak permutasi atau susunan yang berbeda dari N objek, di mana terdapat N1 objek sejenis, N2 objek sejenis, dan NK objek sejenis adalah rumusnya kayak gini. Jadi totalnya difaktorialin terus per objek sejenisnya difaktorialin terus dikali. Kayak ginilah pokoknya ya rumusnya. Sekarang kita coba ke contoh. Nah, berapa banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata matematika? Nah, di matematika ini dicek dulu, ini totalnya ada berapa huruf? Tuh, totalnya ada 10 huruf. Terus kita lihat lagi, mulai dari huruf M. Huruf M itu ada berapa? Ada 2. Huruf A-nya ada 3, huruf T-nya ada 2, huruf E-nya ada 1, I-nya ada 1, K-nya juga ada 1. Begitu ya. Berarti kalau pakai aturan atau rumus yang tadi, bentuknya jadi kayak gini. Ini yang ditulis hanya 10P2,3,2 gitu ya. Jadi 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial nih yang ini. Ini dapetnya dari sini ya, 2, 3, 2. Sekarang, kemana nih si 111 ini? Si 111 ini nggak dipakai. Ya, jadi yang ditulis hanya yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi kalau cuma jumlahnya 111 doang, nggak perlu dipakai. Kenapa? Karena 1 faktorial itu kan tetap 1. Jadi nggak ngefek ya, mau dia ada ataupun tidak ada. Karena nggak penting-penting amat, bisa dihilangkan ya kita hilangkan aja. Jadi nggak pakai ya untuk yang 1-1, berarti sisanya ada yang ini doang, 2, 3, sama 2. Kalau udah, caranya gini, kita lihat yang di paling bawah, angka yang paling besar siapa? Angka yang paling besar adalah 3. Berarti nanti 10
harus kita lanjutkan sampai ke 3 faktorial. Tuh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Berhentinya di 3 faktorial. Selain si 3 faktorial, kita jabarkan. Berarti 2 kali 1, 2 kali 1 gitu ya. Gunanya apa? Gunanya supaya bisa kita coret. Nah, 3 faktorial sama 3 faktorial bisa kita coret. Itu maksudnya ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi, ini 2 kali 2, 4. Berarti bisa kita coret nih. Sama si 4. Gini kan? Kalau 1 kali 1, terus berapapun dibagi 1, hasilnya kan tetap angka itu sendiri. Berarti sisanya cuma yang atas. Jadi 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5. Jadi kita dapat hasilnya adalah 151.200. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada permutasi dengan pemulihan. Sebenarnya agak mirip-mirip sama kaidah penggandaan umum deh. Coba kita lihat dulu ya. Jika K unsur diambil dari M unsur yang tersedia, di mana unsur-unsur yang tersedia dapat dipilih secara berulang, atau permutasi dengan pemulihan, maka rumus permutasi dengan pemulihannya adalah M pangkat K. Jadi M itu unsur yang tersedia ya. K itu unsur yang mau diambil. Contohnya, berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya materi kayak gini bisa dibahas pakai yang kotak-kotak itu ya. Nah nih, angka yang tersedianya ada 4, angka yang mau diambilnya cuma ada 3. Berarti kalau misalnya kita pakai yang kemarin kan jadi kayak gini ya. Tuh, angka ratusannya berarti karena nggak ada keterangan apapun, nggak ada harus kurang dari berapa ratus, atau nggak ada yang harus lebih dari berapa ratus gitu ya. Jadinya kita pakai semua angkanya, atau semua angkanya bisa. Jadi si 1, 2, 3, dan 4 itu bisa. Artinya dia ada 4 angka yang bisa masuk ke tempat ratusan. Karena nggak ada keterangan juga harus berbeda, berarti ini juga bisa lagi untuk semua angka. Tuh, masih 1, 2, 3, 4 juga, jadinya si 4. Ini juga 1, 2, 3 juga, jadinya si 4. 4 kali 4 kali 4, jadinya 4 pangkat 3. Nah, ini cocok dengan konsep yang tadi, permutasi dengan pemulihan. Tuh, kalau misalnya permutasi dengan pemulihan, kita nggak perlu bikin kotak-kotak lagi, langsung aja M pangkat K. M-nya 4, K-nya 3. 4 pangkat 3 hasilnya 64. Sama ya. Jadi terserah kalian nyamannya mau pakai yang mana. Mau pakai yang kotak-kotak atau mau pakai rumus aja. Kita lanjut lagi. Tentukan banyak permutasi atau susunan yang berbeda yang mungkin pada pelemparan sebuah mata uang sebanyak 3 kali. Nah loh, gimana nih? Berarti banyak sisi mata uangnya kan ada 2 ya. Banyak pelemparannya tadi ada 3. Nah, kalau misalnya kita anggaplah seperti yang sebelumnya pakai kotak-kotak, berarti ada pelemparan 1, pelemparan 2, dan pelemparan 3. Untuk pelemparan 1, kemungkinannya ada 2, ada angka atau gambar, jadi 2. Terus pelemparan yang kedua ya sama juga dong, kan masih koinnya itu-itu juga ya, mata uangnya masih itu-itu lagi, berarti angka juga, gambar juga. Begitu juga dengan yang pelemparan ke-3, sehingga jadinya 2 pangkat 3. Kalau nggak mau kayak gini, langsung pakai rumus aja. Jadi 2 pangkat 3, sama dengan 8. Sama ya, jadi terserah aja nyamannya yang mana. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke materi kombinasi. Jadi permutasi sama kombinasi, ini mirip-mirip tapi ya beda lah. Yang bikin beda apa? Kita lihat. Kombinasi adalah aturan penyusunan beberapa unsur dari unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Jadi sama aja sih sama permutasi. Misalnya dari 5 mau diambilnya cuma 3. Tapi memperhatikan urutan untuk permutasi. Kalau kombinasi dari 5 diambilnya cuma 3, nah dia tidak memperhatikan urutan. Jadi si ABC maupun ACB, mau BAC, BCA, CAB, CBA itu dianggap sama. Karena yang terpilih siapa? Ya si A, si B, sama si C. Gitu maksudnya ya. Lanjut. Banyak kombinasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan. Nah, ini rumus kombinasinya. Jadi yang bikin berbeda adalah ada lagi pengali di bawah, di penyebut. Tuh, dikali lagi sama R faktorial. Ini yang membedakan dari rumus permutasi ya, jangan terbalik. Ciri-ciri dari kombinasi, berarti dia kayak tadi, tidak memperhatikan urutan. Jadi A, B, dan BA dianggap sama. Terus tidak berhubungan dengan jabatan atau posisi. Biasanya berhubungan dengan pengambilan, perwakilan, pemilihan dari beberapa objek. Begitu ya. Contohnya, suatu LSM akan mengirim 3 orang utusan
untuk mengikuti suatu konferensi. Jika ketiga orang itu dipilih dari 8 orang yang memenuhi syarat, tentukan banyak cara LSM menentukan ketiga utusan tersebut. Nah, di soal kayak gini nih, si LSM pokoknya cuma minta 3 orang, terserah mau urutannya siapa duluan yang kepilih, gitu kan. Nah, ini dimaksud dengan kombinasi. Ini contohnya, rumusnya udah kita tulis tadi di depan. Nah, berarti R-nya ada 3, N-nya ada 8. Kita tinggal masukin aja ke rumus, berarti 8C3. Kita kerjain, berarti jadinya 8 faktorial per 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kan kita punya 8 min 3 itu 5 faktorial ya. Makanya si 5 faktorial itu jadi terakhirnya si 8 tadi. Nih, si 8 dijabarinnya sampai ke 5 faktorial. Jadi 8, 7, 6, 5 faktorial. Kalau udah nih nanti bisa dicoret. Tuh, sedangkan si 3 yang di bawah harus dijabarkan. 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2, 6 bisa dicoret nih. Nah, jadi hasilnya adalah 8 dikali sama 7. Hasilnya adalah 56. Nah, udah selesai materinya, begitu aja. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Di sini ada 6 soal. Dikerjakan seperti biasa di buku tulis, ditulis namanya di kertasnya, difoto, lalu hasilnya disubmit ke psikologi. Kalau misalnya memang ada yang masih bingung dan mau bertanya, silahkan bertanya aja ya. Berarti ditutup nih video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.